Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar yaitu modul 4 dari praktikum basis data dengan modul data manipulation language. Di sini kita akan belajar bagaimana cara kita menginputkan data, mengupdate atau mengedit data yang sudah ada dalam sebuah tabel, lalu menampilkan data tersebut, lalu juga menghapus data yang telah kita buat. Oke, yang pertama itu ada query insert. Query-nya yaitu kita ketik insert into spasi nama table, lalu di sini ada tanda kurung buka biasa, lalu nama kolom pertama, nama kolom kedua, itu selanjutnya dipisahkan dengan koma, kurung tutup. Sini kita bisa spasi atau enter, values, kurung buka, nilai 1, nilai kedua, nilai ketiga. Mungkin lebih mudahnya kita langsung aja ke latihan soal. Nah, sini kita punya soal yang pertama nih. Soal A, buatlah dan masukkan data pada tabel mahasiswa seperti tabel di bawah. Itu seperti ini. Sebelumnya saya sudah membuat tabel, itu tabel mahasiswa, dan kolom sama seperti di dalam modul, yaitu ada NIM, nama, kelas, alamat, dan jurusan. Untuk tipenya semuanya varchar, NIM dengan varchar 10, nama 20. Untuk kelas cukup 2 karena di sini hanya 2 digit atau 2 karakter, alamat 10 dan varchar, dan untuk jurusan varchar 30. Langsung aja, karena di sini perintahnya kita diminta untuk memasukkan data. Untuk kita menggunakan query insert into. Langsung aja insert spasi into. Tadi kurung spasi nama tabelnya dulu, itu mahasiswa. Untuk tabel di sini adalah tabel yang sudah kita buat tentunya, karena kita di sini data manipulation language. Kita hanya mengubah atau menambahkan data yang di dalam tabel yang telah ada. Balik lagi, kita insert into spasi nama tabel, kurung buka, nama kolom pertama. Di sini kolom pertama itu NIM. Kita tulis NIM, koma, nama, koma, spasi kelas, koma, spasi kolom yang keempat ada alamat, koma, spasi kolom yang kelima ada jurusan. Diari dengan kurung tutup. Kita bisa spasi maupun enter untuk selanjutnya. Values yaitu isi dari kolom-kolom yang kita telah buat di baris pertama. Kurung buka. Di sini kita menggunakan kutip 1 untuk setiap data yang akan kita masukkan. Yang pertama ada NIM, yang pertama yaitu titik kutip 1 untuk penutupnya, lalu koma, dan di sini untuk data kolom kedua yaitu nama, dengan kelas A1,
ya di Bogor, jurusan sistem informasi. Ya, diakhiri dengan kurung tutup dan titik koma, lalu enter. Nah, di sini sudah one row created, datanya sudah masuk. Dan untuk melihat data yang telah masuk di dalam sebuah table, kita bisa menggunakan script atau query select untuk menampilkan isi table. Langsung aja select bintang ini dimaksudkan untuk menampilkan semua data atau semua kolom yang ada pada table tersebut. Spasi from, spasi, sini kita ada nama tabelnya yaitu mahasiswa. Titik koma jangan lupa untuk terakhir. Yang kedua adalah memasukkan satu data, dan saat kita select akan terdapat satu data di dalam tabel mahasiswa. Di soal kita diminta memasukkan 4 data lagi. Kita lanjutkan. Untuk menggunakan query yang telah kita ketik, kita bisa menekan arah panah atas di keyboard seperti ini. Bila kelewat bisa arah panah bawah. Kita insert into lagi, lalu panah ke bawah di keyboard. Nah, values di sini kita ganti dengan data yang kedua. Lalu untuk nama juga diganti. Di sini kita masih menggunakan query insert into, yaitu menginputkan data. Nama kelas 1 Jakarta, jurusan teknik industri. Setelah berhasil input data kedua, melanjutkan lagi data ketiga. NIM 341. Oke, nama Desa Adiat B2, alamat Bandung, jurusan insert data ketiga, name 5 passwordnya spasi diam. Kelas C3, alamat Malang, teknik telekomunikasi. Lalu yang kelima, Jakarta, jurusan sistem. Kita udah menginputkan keempat data lanjutan yang tadi. Sekarang kita select bintang
untuk menampilkan semua field atau kolom yang ada dalam tabel mahasiswa. Koma. Kita lihat, kita udah nginputin sesuai soal nomor A ini, ada 5. Oke, kita lihat dulu varian solar. Serta informasi teknik. Oke, ini udah benar. Kita lanjut ke soal yang B. Soal yang B kita diminta ubah data kelas yang bernilai B2 menjadi A1 untuk mahasiswa dengan NIM tersebut dan alamat mahasiswa dengan NIM yang berlokasi di Bogor menjadi Jakarta. Berarti kita menggunakan query update. Query update yaitu update spasi nama tabel, kita ketik langsung update spasi nama tabel mahasiswa, lalu set nama kolom yang akan kita ubah. Kita akan mengubah data kelas seperti kolom kelas yang bernilai B2 menjadi A1. B2 itu datanya sih Mahesa Adiatna. Ini set spasi kolom, nama kolom yang akan kita ubah yaitu kelas. Kita ubah jadi A1. Lalu dengan NIM, untuk NIM untuk mahasiswa dengan NIM 320613411. Kita menggunakan 2 kali update di sini. Berarti setelah nama kolom yang akan kita ubah, lalu value-nya sama dengan value-nya, nilainya dengan tanda kutip 1 karena tipe datanya varchar, dan ada tambahan spasi where yaitu kondisinya. Where spasi kondisinya di sini adalah mahasiswa dengan NIM 320613411. Oke, where NIM sama dengan 320613411. Lalu titik koma. Oke, dan row updated. Lalu untuk update yang kedua, alamat mahasiswa dengan NIM yang berlokasi di Bogor menjadi Jakarta. Caranya sama seperti tadi. Kita ketik update spasi nama tabel, spasi set, lalu spasi kolom yang akan kita ubah nilainya. Karena di sini kita diminta mengubah Bogor menjadi Jakarta, itu adalah kolom alamat. Kita ketik di sini kolom alamat sama dengan Jakarta dengan NIM where NIM sama dengan enter.
kondisi yang seperti ini tidak apa-apa, lanjutkan saja bersama dengan kutip 1 NIM-nya 320 6132 kutip 1 lalu 1 koma. Kita udah ngupdate dua data di sini. Ini data pertama dengan NIM belakangnya 111, data kedua dengan NIM belakangnya 112. Lalu kita tampilkan data dengan select bintang from mana table. Nah, di sini satunya jadi ada 4 orang yang tadinya sebelumnya hanya 2 orang, hanya 3 orang, satu dari 3 orang menjadi ada 4 orang di sini karena tadi kita sudah update. Lalu yang tadinya di Bogor itu si Rini, alamatnya kita ubah menjadi Jakarta. Oke, kita lanjut. Tampilkan nama dan kelas dari NIM yang belajar di jurusan teknik telekomunikasi sehingga menjadi gambar seperti ini. Oke. Tampilkan nama 16 dan mahasiswa yang belajar di jurusan teknik telekomunikasi lain-lain juga. Untuk kelasnya ini belum ke-update. Maksudnya ini C3 di sini karena emang datanya C3. Nah, untuk menampilkan dua kolom seperti ini kita bisa menggunakan select, namun yang tadinya tandanya bintang kita ubah menjadi nama kolom yang ingin kita tampilkan saja, seperti nama. Setelah nama kita pisahkan dengan koma, spasi kelas, lalu from mahasiswa. Nah, tapi di sini terdapat kondisi yaitu dari mahasiswa yang belajar hanya di jurusan teknik telekomunikasi. Kita bisa menambahkan kondisi di sini dengan query where spasi nama kolomnya yaitu kolom jurusan sama dengan itu value-nya dengan tanda kutip 1 teknik telekomunikasi jadi koma. Nah, akan ditampilkan hanya kolom nama dan kelas. Di sini kelas harusnya cuma kepotong. Ini datanya C3 seharusnya bukan A1. Lanjut ke soal yang ketiga, itu soal C. Tampilkan data dari mahasiswa dengan kriteria berikut sehingga menjadi seperti gambar di bawah ini. Itu aja. Oke. Caranya sama seperti yang sebelumnya kita tampilkan. Select. Karena di sini ada kelima kolom ditampilkan semua, kita tidak harus menyebutkan masing-masing kolom, cukup dengan tanda bintang from. Nah, karena di sini terdapat kriteria atau kondisi dengan kelas A1 per kolomnya kelas dengan A1, lalu ada alamat. Nah, ini adalah kondisi kedua. Kita menggunakan query N untuk menggabungkan beberapa kondisi yang diinginkan. Kondisi kedua ada alamat itu Jakarta,
Kondisi yang ketiga ada jurusan, sistem informasi, sistem informasi, lalu N lagi, koma, cukup 3, lalu titik koma, enter. Oh, maaf, saya lupa nama tabel ya. Nah, sebelum where ini, di antara where sama from, jangan lupa nama tabelnya. Siswa, sorry lagi, typo, siswa. Oke. Ini terdapat dua tabel, maksud saya dua data yang masuk kategori ketiga kriteria tadi, maksud saya kondisi atau kriteria. Nah, ketika ada tiga kondisi bersamaan, kita bisa menggunakan N atau dan. Jadi ada kondisi pertama adalah kelas A1, lalu alamat Jakarta, N alamat sama dengan dalam kutip Jakarta, J nya besar, N jurusan sistem informasi. Oke, saran dari saya, jangan sampai ada missing atau typo seperti tadi. Di sini saya kurang nama tabel. Setelah dikasih nama tabel, saya kurang tanda huruf S di sini, mahasiswa, seharusnya mahasiswa. Errornya akan terlihat tuh di line pertama atau baris pertama, table or view does not exist atau tidak ada tabel mahasiswa itu. Lalu yang benar adalah tabel mahasiswa. Oke, mungkin itu udah modul selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini membantu untuk modul keempat ini, yaitu data manipulation language. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.